Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tafina Fakih, NIM B1180 467 akan mereview jurnal bab 11 sampai bab 13. Bab 11. Judul Business Relationship in Industrial Network Literature, Three Approaches and Their Underlying Assumption. Hubungan bisnis dalam literatur jaringan industri, 3 pendekatan dan asumsi dasarnya. Tahun 2019, penulis Eka Ojansevo, Jan Hermes, Sarilari Salnela. Tanggal review 14 Juni 2021. Latar belakang. Hubungan bisnis adalah konsep sentral dalam literatur jaringan industri, selanjutnya disebut INL. INL mewakili aliran penelitian sentral dalam grup pemasaran dan pembelian industri yang berpusat pada kontak dan hubungan yang dimiliki perusahaan dengan organisasi lain dalam jaringan fokus mereka. Sejak peresmian INL dan perumusan konseptualisasi manajemen bisnis, bidang ini diperluas untuk mencakup perspektif teoritis yang berbeda, namun pengaturan batas dan mendefinisikan suatu hubungan interaksi dan aktor di dalamnya serta pengembangan konsep itu sendiri telah dihilangkan dari literatur. Tujuan penelitian untuk mengungkap sifat hubungan bisnis di INL dan untuk menentukan jenis asumsi yang mendasari sering tetap implisit ketika pilihan tentang penelitian dibuat di masa lalu. Definisi INL tentang hubungan bisnis jarang terjadi dan tidak memiliki elaborasi epistemologis yang lebih dalam. Hasilnya, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan nilai pertanyaan epistemologis dengan menanyakan bagaimana hubungan bisnis telah didekati dalam literatur jaringan industri dan apa asumsi yang mendasarinya. Kami menentukan 3 pendekatan yang masing-masing mengasumsikan perubahan secara unik yang diturunkan secara implisit dari apa yang dilakukan orang, struktur di sekitarnya, atau logika yang mendasari tindakan mereka. Setiap pendekatan menyoroti aspek-aspek tertentu dari hubungan bisnis sebagai fenomena kehidupan nyata, dan sementara menyoroti aspek-aspek ini menutupi yang lain. Intinya, masing-masing dari 3 pendekatan dengan asumsi dasar yang berbeda memandu peneliti untuk memahami hubungan bisnis secara berbeda. Bab 12. Impact of COVID-19 Outbreak on Employee Performance, Moderating Role of Industry 4.0 Best Technologies. Tahun 2021, penulis Gopalakrishnan Naraya Namurti, Guilherme Torella. Tanggal review 14 Juni 2021. Latar belakang. Wabah COVID-19 telah mendorong hampir semua karyawan di seluruh dunia untuk bekerja dalam suasana yang berbeda dibanding sebelumnya. COVID-19 memicu intervensi seperti menjaga jarak, pembatasan kegiatan, kerja virtual atau jarak jauh, sehingga mengubah cara karyawan bekerja. Manajer pimpinan tim, manajer sumber daya manusia sangat memperhatikan perubahan perilaku karyawan karena dapat mempengaruhi seperti emosional, kognitif, dan kesejahteraan fisik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dan kinerja mereka. Tujuan dari penelitian ini ada 2. Pertama, bertujuan untuk mengamati dampak COVID-19 dan implikasi kinerja pekerjaan karyawan. Yang kedua, berusaha untuk memverifikasi peran moderasi dari industri 4.0 pada hubungan ini. Peneliti mensurvei 106 karyawan dari organisasi layanan berbeda yang telah bekerja dari jarak jauh selama pandemi dan menganalisis tanggapan mereka melalui teknik multivariat. Hasilnya, implikasi pekerjaan, yaitu lingkungan kerja rumah maupun kantor, ketidaknyamanan pekerjaan, dan koneksi virtual, berdampak pada kinerja karyawan meskipun tidak pada tingkat yang sama. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa teknologi 4.0 memoderasi peningkatan kinerja karyawan, namun orientasi dan intensitas moderasi tersebut dapat bervariasi sesuai dengan metrik kinerja dan implikasi kerja yang dianalisis. Karena wabah COVID-19 tak terhindarkan dan mendorong cara kerja baru yang dapat menjadi bagian integral dari dunia pasca pandemi. Bab 13. Institutionalism and its effect of HRM in the Asian context, challenge and opportunities for future research. Tahun 2019, menulis Wadu Karmi Patel, Pawan Buddha, Anastasia Akatou, Bimal Arora,
Mandaue, tanggal review 15 Juni 2021. Latar belakang. Selama 3 dekade terakhir ini, kawasan ASEAN yang meliputi Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah muncul sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan kawasan lain di dunia dan dianggap sebagai organisasi regional paling sukses di negara berkembang. Beberapa negara kunci juga disebut sebagai bintang baru yang telah membuat pencapaian besar dalam pembangunan sosial ekonomi di kawasan ini, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tujuan penelitian untuk memeriksa perkembangan dan keadaan HRM saat ini dalam konteks ASEAN dengan meninjau secara sistematis kekuatan atau kondisi institusi yang dapat mempengaruhi praktik HRM dengan blok tersebut. Hasilnya, pentingnya konteks HRM untuk memahami sifat dan efek dari struktur dan praktik HRM. Berdasarkan temuan dan kerja awal, peneliti mengembangkan kerangka kerja integratif untuk analisis komparatif lintas nasional yang berfungsi sebagai panduan yang berguna untuk penelitian masa depan untuk mengeksplorasi determinan HRM dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi dalam konteks ASEAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.